dirimu dalam kesabaran dan ketaatan, membuatmu pantas ditemukan oleh Dia yang sama sabarnya menanti dirimu dalam ketaatan. Karena Allah berfirman, yang baik hanya untuk yang baik. Kalau ada yang buruk dijumpakan, menikah dia dengan yang baik, itu sebab karena maha baiknya Allah. Yang belum baik, menikah dengan yang sudah baik, agar supaya yang belum baik itu jadi hamba yang lebih baik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam Senin tanggal 24 September tahun 2023, Majelis Talim Bani Dain mengadakan acara pengajian rutin. Malam ini di kediaman Bapak Mansur, Blok SM3, serta acara tasyakur 7 bulan kehamilan putri beliau, Saudari Destri, istri dari Bapak Ari, menantu Bapak Mansur. Pada malam ini dihadiri pula dari keluarga Bapak Ari atau besan Bapak Mansur, serta jamaah dari luar lingkungan RT 07. Malam ini diliput Firman 5252 Channel dengan dibantu kameramen Bapak Budi Sarana, Bapak Muhali, Mas Hendra. Berikut liputan kami. Pakai sepeda. Di sini. Hah? Kameranya Pak itu bawa nggak Pak Bejo? Saya tapi udah nggak bagus. Ya udah nggak Yang apa-apa. resolusinya malah. Belum tentu. Awas ketendang. Punten. Ih. Pak Wawan. Saya kan diedit Pak. Pak Wawan. Jangan ngeder. Tapi udah nggak bagus. Foto di mana di pos? Foto di pos. Foto di pos. Fotonya. Iya. Enggak, ininya mau ngambil gambarnya di mana di pos? Ngambil gambarnya di pos. Jemaah kan semuanya. Oh di sini. Nggak datang semua. Dari mana saling
بالحق ليدل على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Isyadi, yang saya hormati Ketua RT 007 Bapak Suyanto, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Bani Dai Bapak Asyad Effendi, yang saya hormati Bapak-bapak jemaah Majelis Taklim Bani Dai. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menghadiri acara pengajian rutin yang pada malam hari ini bertempat di rumah Bapak Mansur, dan niat ikhlas Bapak sekalian melangkahkan kakinya menuju majelis ini senantiasa dicatat oleh Allah dengan amal soleh, amal kebaikan, dan nanti mudah-mudahan dari yaumul qiyamah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa marilah senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita, suri teladan umat Islam seluruh dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau telah membawa umatnya minadul lumati lanur, dari zaman kegelapan menuju alam yang terang, yaitu ad-dinul Islam. Mudah-mudahan jamaah semua masih istiqomah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dan juga perintah-perintahnya. Mudah-mudahan nanti di hari yaumul qiyamah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah pada pengajian malam hari ini segera kita mulai. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pengajian pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan tuan rumah, dan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Asyad Effendi. Untuk itu kepada Bapak Asyad Effendi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma puji dan syukur hanyalah milik Allah, rahmat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, dan kita yang sentiasa mengakhiri jalan. Hadirin bapak-bapak, undangan jemaah taklim Bani Dai yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya mewakili Bapak Mansur dan keluarga mengucapkan terima kasih
atas kedatangannya pada malam hari ini. Selamat datang di kediaman kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam acara pada malam hari ini. Niat dan hajat kami pada malam hari ini yang pertama adalah silaturahim dengan Bapak semua. Yang kedua adalah mohon doanya untuk Ananda Istri Rahmawati yang sedang mengandung di usia kandungan yang 7 bulan. Dari kami mungkin itu yang disampaikan. Oh ini Pak Ari ya, Pak Ari suami dari Ibu Destri, mohon doanya bagi istrinya agar ibu dan jaban bayi yang dikandungnya selalu dalam keadaan sehat, dan kita doakan mudah-mudahan nanti dalam persalinannya dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kedatangan dan hadirannya. Semoga kehadiran Bapak semua Allah balas dengan pahala yang paling berganda. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, inilah tadi sambutan tuan rumah yang telah disampaikan oleh Bapak Asyabedi. Untuk menginjak selanjutnya yaitu pembacaan suratul Yasin, tahlil dan rangkaiannya yang pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Nurman. Untuk itu kepada Bapak Nurman sepenuhnya waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi tawbatan nasuhan jami'an ma'asirajin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khalatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Minal anbiya'i was-salihin wal awliya'i was-shuhada'i was-salihin was-sabatu wat-tabi'in wa amilin wa ahsana bismillahi rabbil alamin wa billahi muqarrabin wa sulsan sayyidina sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات المشارق والمغاربها برهم وبرهم خصوصا أباءنا وأمهاتنا وجداتنا وزوجاتنا ومشيخنا وعشيرتنا وسديداتنا وعشيرتنا
وما
آمن رسول بما أنزل إليه
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على
وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah tadi pembacaan surat Yasin, tahlil dan rangkaiannya. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan tadi bisa bermanfaat untuk Syekhul Baik Bapak Mansur sekeluarga, dan khusus kepada putrinya yang saat ini sedang mengandung 7 bulan. Mudah-mudahan nanti sampai melahirkan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah kepada guru kita Bapak Ustadz Isyadi, dan nanti langsung ditutup dengan doa. Begitu, waktu sepenuhnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Masjid Alim Baridain yang sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Muhammad Mansur sekeluarga yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini memperingati anaknya yang bernama Desti Rahmawati Putri, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mengadakan peringatan 7 bulanan. Semoga senantiasa emaknya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika melahirkan anaknya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan anaknya insya Allah nanti dijadikan anak yang soleh maupun solehah. Tidak lupa kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan iman dan Islam. Dan kedua kalinya tidak pernah lupa kita senantiasa sanjungkan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya minazulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang insya Allah nanti kelak di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat dulu zamannya kepada kita sehingga kita diselamatkan oleh Allah dari pintu api neraka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Para hadirin jamaah Masjid Alim Baridain yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa setiap malam Senin kita
insya Allah akan mengkaji atau mengaji kitab Safinatun Najah. Di samping kita memperingati peringatan 7 bulanan, kita mengharapkan keberkahan juga dari kitab Safinatun Najah. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kemarin sudah kita bahas yang namanya rukun Islam, ya Pak ya. Rukun Islam ada berapa Pak? Nah, 1 syahadat, 2 sholat 5 waktu, 3 zakat bagi yang mampu, 4 puasa bagi yang mampu di bulan suci Ramadan, dan yang kelima pergi haji ke Baitullah. Di bab yang kedua ini kita akan pelajari tentang rukun iman. Untuk mengharapkan keberkahan kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula dari inilah fasal. Arkanul imani. Bermula dari beberapa rukunnya iman. Itu sitatun ada 6. Sesungguhnya tu'minu billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rasulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa bil qadri, dan percaya kepada takdir, khairihi, baiknya takdir, wa syarrihi, dan buruknya takdir. Itu minallahi ta'ala, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita itu wajib senantiasa mempercayai adanya rukun iman yang 6. Yang pertama, kita wajib percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala amal dunia dan seisinya. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini, semua itu yang menciptakan Allah, ya kan? Termasuk kita, termasuk proses terjadinya yang namanya terjadinya proses penciptaan manusia. Itu juga wajib kita yakini bahwasanya itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Jadi kita semua itu bukan tanah asli, tapi saripatinya. Apa namanya? Namanya air mani. Mohon maaf nih, ini semua itu yang punya itu adalah kaum laki-laki, ya kan? Air laki-laki, kata Pak Junaid, air jamban, ya kan? Ya mau air jamban namanya apa? Yang jelas namanya air mani yang pertama. Kemudian disimpan. Di mana air mani disimpan? Di rahim seorang perempuan. Berapa lama air mani akan berubah menjadi segumpal daging? Selama 40 hari 40 malam. Air mani itu disimpan, tuh, ya, disimpan di istrinya, ya kan? Jangan di perempuan lain, Pak. Mohon maaf nih, Pak Yanto, jangan, ya kan? Di istri
boleh istri pertama, boleh istri kedua, boleh, ya kan? Yang penting istrinya. Selama 40 hari 40 malam maka akan berubah yang namanya alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah itu segumpal darah, ya kan? Jadi sebelum ilmu kedokteran menemukan hal semacam itu, Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan terlebih dahulu. Jadi lebih dulu Quran Pak daripada ilmu kedokteran, ya kan? Malah kadang-kadang ilmu kedokteran itu mengacu ataupun mengikuti daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah jadi segumpal darah selama 40 hari 40 malam maka akan berubah menjadi mudghah. Apa itu mudghah, Pak? Mudghah itu menjadi segumpal daging, kan? Jadi segumpal daging selama dijadikan dimasukkan ke dalam seorang perempuan, setelah berubah menjadi daging, kemudian setelah 40 hari yang ketiga berarti 120 hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tulang yang dibungkus dengan daging, kan? Jadi setelah dibungkus dengan daging, kemudian setelah 40 hari 40 malam berikutnya kemudian ditiupkan yang namanya ruh. Nah, di situ sudah ada ruh, Pak. Jadi selama belum 120 hari belum diberikan ruhnya itu masih ditangguhkan. Tapi ketika sudah 120 hari atau 4 bulan, di situ si jabang bayi sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah ditetapkan 4 perkara. Yang pertama, sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ini mau jadi apa itu udah ada tuh Pak di Lauhul Mahfuz, ya kan? Sudah ada. Anak ini umurnya berapa itu sudah ada, ya. Jadi kita semua itu semua udah ada Pak umurnya, tinggal nunggu aja, ya kan? Tinggal nunggu berapa tahun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban kita di hadapan Allah semasa hidup di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat manusia. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia tidak ada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita itu aja. Kalau kita di dunia diciptakan hanya untuk ibadah, terus kapan kita kerjanya? Ya kan? Jadi yang namanya ibadah itu Pak, itu nggak cuma sholat, nggak cuma puasa, nggak cuma haji, kerja pun kalau niatnya karena Allah maka akan menjadi nilai ibadah. Pak Yanto habis sholat subuh langsung ke pasar, niatnya lillahi ta'ala, itu termasuk ibadah, ya kan? Pak Asep pagi-pagi datang ke rumah sakit, kalau niatnya karena Allah itu semua ibadah. Semua yang kita kerjakan 24 jam akan menjadi nilai ibadah manakala kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan celaka dan bahagianya itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 120 hari atau 4 bulan. Apalagi sekarang sudah 7 bulan, berarti tinggal emaknya sama bapaknya itu rajin doa aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya anak itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan takdir yang baik-baik saja, ya kan? Jangan diberikan takdir yang buruk. Itu yang pertama, termasuk rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun iman yang kedua, antu'minu wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu dan kita pelajari itu tentang malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10.
Ya, 10 malaikat itu masing-masing punya tugas. Insya Allah sudah hafal semua lah, udah tahu ya. Kemudian yang ketiga, kita wajib beriman kepada wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan namanya kitab Injil, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan yang namanya kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan yang namanya kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita wajib meyakininya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang namanya Al-Qur'an, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan masanya, ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam, maka umatnya wajib percaya kepada namanya kitab Taurat. Ya. Sekarang kita zamannya Nabi Muhammad, maka umatnya wajib percaya namanya kitab suci Al-Quran. Jadi ketika di zaman Nabi Muhammad ini ada yang nggak percaya kepada adanya kitab suci Al-Quran, maka kata Allah bukan termasuk orang-orang yang beriman. Karena ini Pak, ini rukun iman, wajib kita percayai. Ya kan? Termasuk kepada kitab suci Al-Quran. Kalau kita nggak percaya kitab suci Al-Quran, ya kan? Maka dikatakan kafir. Ya kan? Kafir itu kan agama selain Islam namanya kafir. Makanya jadi kalau ada orang mengatakan kafir itu nggak usah tersinggung Pak. Justru kafir itu kalimat yang lembut. Apa itu kafir? Kafir itu artinya menutup, ya kan? Menutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Daripada agama lain menuduh kita sebagai domba yang tersesat, ya kan lebih marah lagi harusnya begitu. Kemudian yang keempat kalinya, kita wajib percaya kepada yang namanya wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad, kita wajib percaya adanya nabi dan rasul. Kalau kita nggak percaya dengan adanya nabi dan rasul, maka kita tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kita wajib percaya wabil yaumil akhir, percaya dengan datangnya hari akhir. Kita nggak boleh percaya tentang tanggal ataupun waktu dari hari akhir itu sendiri, karena nggak ada yang tahu. Semua manusia di dunia itu nggak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Termasuk Nabi Muhammad nggak tahu, malaikat Jibril nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Kita sebagai hamba Allah hanya diwajibkan untuk percaya bahwasanya suatu saat kiamat pasti datang. Makanya sudah ada judul sinetron tuh, kiamat sudah dekat, ya kan? Emang udah dekat Pak, kiamat itu sudah dekat karena umur dunia ini udah ribuan tahun, jangan jutaan tahun. Ya. Kita ini tinggal menunggu masa-masa hari kiamat saja, baik itu kiamat kubro maupun kiamat sugro. Yang penting kita perbanyak amal kebaikan, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil oleh Allah menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua jamaah majalim semua ketika meninggal dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, sehingga tidak cuma bertemu di dunia saja, tidak cuma bertemu di majlis taklim saja, nanti kita akan bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Kemudian yang keenam, rukun iman yang keenam,
Wabil qadri, percaya adanya takdir, baik itu takdir baik maupun takdir yang tidak baik, kita wajib percaya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan kaya, alhamdulillah itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan miskin, bersyukur, ya kan, tetap bersyukur, sabar, karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan sehat, alhamdulillah, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang diuji sakit, itu semua takdir dari Allah, tinggal kita sabar atau tidak menghadapi, itu ujian kita semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun iman yang rukun iman itu wajib kita percayai yang 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul atau nabi-nabi dan rasul yang telah diturunkan oleh Allah. Yang kelima, percaya kepada datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, percaya adanya takdir baik maupun takdir buruk, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah taklim walidain yang sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pengajian ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin semangat kita beribadah kepada Allah, semakin semangat kita untuk meraih kebaikan dan perbaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama munajat dan berdoa kepada Allah, wabil khusus kepada Desti Rahmawati Putri, oh ya, suaminya Bapak Ari, yang mudah-mudahan Pak Ari diberikan rezeki yang lancar, diberikan keberkahan oleh Allah. Mbak Desti Rahmawati diberikan kesehatan sampai dengan melahirkan dan mendapatkan anak yang soleh maupun soleha. Kita semua yang hadir di sini semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tahdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata min al-'afwi 'inda al-hisab. Rabbana uzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
الوعد العظيم برد النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين التابعين والعلماء وجميع الملائكة المكرمين وصل إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وصل إلى روح بابا حجي أرشد بن حجي Imam usul ila ruhi almarhumah Ibu Suhaili binti Sumita usul ila ruhi almarhum Haji Amanto bin Haji Arsad usul ila ruhi Bapak Jama bin Sanadi usul ila ruhi almarhumah Ibu Mimi binti Jaman usul ila ruhi Bapak Halim bin Suhata usul ila ruhi almarhumah Ibu Dastia binti Bulan usul ila ruhi almarhumah Novita Punji Alingsih binti Amar usul ila ruhi Ibu Kurniasih binti Sabarudin usul ila ruhi Bapak Ikhwan bin Ali usul ila hadinia fi jamaah majlis taklim beridain usul ila hadinia li ahlal kubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa maghribiha barriha wa bahrusun aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wazid madkhalahum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati rabbi habli minas solihin rabbi habli minas solihin rabbi habli minas solihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil suratil Fatihah wa bi ziyadatil Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya fakhrijal ham ya kasibal ham ya madi abdihi wa yarham alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, semoga semua doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pelajaran selanjutnya kitab Safinatul Najah yaitu pasal tentang makna la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, jemaah masjid Salim Hidayah, itulah tadi tausiah dan ditutup dengan doa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Isyadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Isyadi tadi kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nantinya mudah-mudahan kehidupan kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak sekalian, untuk selanjutnya yaitu ramah tamah. Berhubung hidangan dari tuan rumah sudah ada di hadapan Bapak sekalian, dari tuan rumah mohon untuk dinikmati. Begitu masalah selanjutnya yaitu ramah tamah. Waktu sepenuhnya saya serahkan untuk jemaah. Terima kasih. Apa mana ada? Dan ada beberapa hal yang mau disampaikan dari pengurus. Yang pertama adalah mengenai rencana kita
mau mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah sudah kita tentukan tanggal 7 Oktober 2023, jadi sekitar 2 minggu lagi. Untuk itu kepada jamaah semua kemarin yang telah berkomitmen untuk infak agar segera menghubungi Bapak Benar. Yang kedua, mengenai acara nanti itu yang akan menjadi petugas ataupun pembawa acara kita serahkan pada remaja rencananya, kalau Bapak setuju. Jadi hari ini, malam ini kami mau menanyakan kira-kira kalau kita percayakan kepada remaja gimana Pak? Ya, mulai dari pembawa acaranya, pembacaan dari Al-Quran, Sarifil Awal dan lain sebagainya, seperti yang telah kemarin kita laksanakan pada acara peringatan 17 Agustus ya di tingkat RT. Nah, untuk Maulid tahun ini kita percayakan kepada anak-anak remaja Karang Taruna. Iya Pak. Ya Alhamdulillah. Yang ketiga, ini untuk sekedar seremoni biasa kita pasang banner. Pasang banner itu biasanya Pak Ustadznya yang akan datang ya, yaitu Ustadz Fuad dari Ciledug. Masalah sudah terkonfirmasi sama guru kita. Jadi nanti saya minta tolong kepada Bapak, jangan dulu pulang. Kita foto bersama dulu buat nanti background di banner ya Pak. Nah ini kameranya udah disiapkan. Kemarin Pak Betul katanya saya suruh aja Bapak aja yang itu fotonya, saya nggak mau semuanya aja. Jadi kita semua jamaah foto nanti buat background di banner gitu. Ya. Selanjutnya untuk pengajian minggu depan tanggal 1 ya. Yang 1 insya Allah sebagai tuan rumah adalah Bapak abang kita Bang Bule, Bang Nurman ya, untuk tanggal 1. Itu rumahnya silakan Pak ya. Jadi apa-apa yang belum saya mau diambil kemarin yang terlewat silakan, kalau memang ini di jadwal ulang. Jadi pada waktunya kami mengundang jamaah semua untuk bisa hadir di pengajian rutin kita yang dilaksanakan tiap malam Senin. Insya Allah di rumah Bang Bule, Pak Nurman minggu depan ya. Pengajian seperti biasa kita tahlilan, yasinan, membahas kita bahasa Indonesia yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal mengingatkan kita bahwa yang tiap hari kita pakai supaya kita laksanakan. Jangan hanya didengar, dilaksanakan dan diamalkan. Itu baru menjadi bekal. Itu aja mungkin yang disampaikan dari pengurus. Nanti beberapa negara akan menyampaikan posisi dari ada asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan Ustadz yang insya Allah akan berceramah di lingkungan RT kita. Awalnya saya sudah menyerahkan kepada Pak Erwin. Pak Erwin kan apa namanya, anaknya nikah sama orang yang punya pondok katanya. Cuma katanya ketika dihubungi katanya udah penuh. Jadi akhirnya saya cari teman saya dulu waktu sekolah, Pak. Waktu pesantren dulu berarti udah berapa puluh tahun itu nggak ketemu. Cuma saya lihat di Facebook, ya, dia suka ceramah, suka ngisi gitu kan. Jadi teman sama-sama satu ngaji itu Pak. Dan insya Allah berarti satu guru, ya kan. Jadi mudah-mudahan nggak salah Pak Asep, ya kan. Yang dikhawatirkan Pak Asep itu kan begitu manggil guru, ya kan. Ceritanya dia nggak karuan sampai ke Israel, sampai ke Palestina begitu kan. Tapi ini insya Allah
yang ceramah itu sama-sama satu guru kita dan termasuk guru saya, karena Mbak dulu itu senior ketika di pesantren itu senior ngajarin junior ya. Saya ngaji Safina sama dia juga ya kan, namanya sorogan. Saya ngaji, dia nyimak, kalau salah dibetulin, itu namanya sorogan ya kan. Jadi banyak itu Pak, ketika senior-senior itu ngajarin juniornya, termasuk ngajarin saya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan tidak salah. Bedanya kalau dia itu sekolah terus, jadi titelnya itu doktor Haji Fuad Maskur MA. Ya, jadi mudah-mudahan nggak salah Mas kita mengambil seorang guru. Baik, itu saja sedikit informasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Saya minta waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kami akan melaporkan uang Majelis Taklim Banyudain, saldo kas Majelis Taklim Banyudain sampai dengan 17 September 2023 sebesar 5.068.200 rupiah, sebesar 3.238.200 rupiah. Terus yang kedua, saldo dan kematian saldo dengan 24 September 2023 sebesar 18.758.000 rupiah. Yang ketiga, sumbangan untuk Maulid Nabi yang sudah kami terima sampai malam ini sebesar 500.000 rupiah. Semuanya kita anggarkan itu 3.100.000. Untuk yang sudah menulis jumlahnya sebesar 3.600.000. Dana yang sudah kami terima sampai malam ini 500.000 rupiah. Untuk pengajian tadi depan mudah-mudahan sudah selesai semua. Untuk dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat keluarga Bapak Mansur atas hidangannya dan tempatnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya belakangan aja, karena rumahnya nggak jauh. Tinggi mau pada pak ya. Yang jauh aja duluan, orang pintu berdiri. Orang pintu. Saya tuan rumah ini. Kampung amat. Mana? Saya tuan rumah nih. Mana? Pak Jangkung. Saya ambil Pak. Dari Pak Norman. Ya. Bangun. Oke, Pak Budi. Pak Junet. Ayo, Sen. Sen. Tawa aja lu. Kena.
Kasih. Mari, terima kasih ya. Terima kasih Bapak sekalian. Nah, mudah-mudahan ada istri dan bayinya dalam keadaan sehat. Nanti dan juga semoga dilancarkan, memudahkan anaknya walaupun laki-laki perempuan jadi orang yang sudah ya, berguna bagi agama itu orang tuanya, bagi bangsanya, bagi negaranya. Pak Aris keluarga sehat-sehat ya, sama Abah nih. Nah, terima kasih datang sama jemaah nih. Semuanya semoga berkah kita semuanya. Malam ini pengajiannya jalan lancar. Kayaknya udah. Ya, silakan Pak. Cucu yang keberapa nih Pak? Pertama, luar biasa. Ternyata lancar juga ya Pak. Kayaknya udah mulai ngajar. Nah, ini yang sebelah siapa nih Pak? Dewa nih. Pak Ketua. Alhamdulillah kita kumpul keluarga besar. Kan rencananya video ini kalau diizinkan atas izin dari tuan rumah. Kalau tuan rumah tidak mengizinkan, saya tidak akan upload. Bagaimana Pak? Siap dimasukkan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama dari kami, dari saya Firman 5252 dan Pak Budi. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa hajat sehingga mungkin bisa diberikan cucu yang seandainya perempuan cucu yang soleha, seandainya laki-laki cucu yang soleh, keluarga besar. Amin ya Allah. Berikan kemakmuran dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih Bapak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Mansur dan keluarga besar Blok SM 3 pengajian MT Bani Dain 24 September 2023.